Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irhas Al-Anam. Saya berasal dari semester 2 Lokal D. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan materi dengan judul Lembaga Pendidikan pada Masa Dinasti Seljuk. Sebelumnya, materi ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di STEN Nurul Hidayah Selat Panjang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sukron Dasah MPDI. Langsung saja kita masuk ke materi. Dinasti Seljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini juga dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kekaisaran Seljuk Agung. Pada masa keemasannya, daerah kekuasaannya ini dari Anatolia sampai ke Asia Selatan banyak dipunjau, hingga dinasti ini menjadi sasaran utama perang salib pertama. Pada masa dinasti Seljuk ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Malik Shah dengan perdana menterinya yaitu Nizam al-Mulk. Nah, Nizam al-Mulk inilah yang memperkasai berdirinya sebuah madrasah atau Universitas Nizamiyah pada tahun 1065 dan Madrasah Hanafiyah. Diketahui juga bahwa Nizam al-Mulk ini merupakan orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, contohnya itu dalam ilmu pemerintahan, dalam ilmu agama tentunya, dan kemudian disiplin ilmu juga dalam ilmu pasti. Nah, pada masa dinasti Seljuk ini kan didirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan madrasah. Nah, yang lebih dikenal dengan Madrasah Nizamiyah ya, atau Madrasah Hanafiyah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Madrasah Nizamiyah ini merupakan salah satu madrasah yang paling penting dan paling terkenal pada saat itu di antara madrasah-madrasah yang sudah didirikan pada masa itu ya. Nah, madrasah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk dengan arsiteknya yaitu Abu Said al-Sufi. Kalau zaman sekarang madrasah Nizamiyah itu atau madrasah pada masa dinasti Seljuk ini bisa disamakan dengan fakultas-fakultas atau perguruan tinggi, karena mengingat di dalamnya itu yang mengajari itu adalah seorang guru-guru yang termasuk dan ulama besar pada saat itu. Nah, ketika lembaga pendidikan ini didirikan, tentunya ada sebuah tujuan. Nah, pendirian madrasah ini atau lembaga pendidikan pada masa dinasti Seljuk ini mempunyai 3 tujuan yang paling utama. Yang pertama adalah pendirian di lembaga pendidikan berupa madrasah ini dimaksudkan untuk menyebarkan mazhab Sunni dan melawan mazhab Syiah pada masa itu. Nah, kemudian yang tujuan kedua adalah menyediakan guru-guru Sunni yang cukup untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. Yang ketiga adalah membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, kemudian memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemennya. Nah, ini salah satu 3 tujuan ini sangat nampak bahwa dinasti Seljuk atau Nizam al-Mulk pada saat itu ingin menyebarkan mazhab Sunni dan melawan mazhab Syiah pada masa itu. Nah, Madrasah Nizamiyah ini kan sebuah lembaga pendidikan yang resmi dari pemerintah. Makanya pemerintah itu terlibat dalam beberapa hal. Contohnya yang pertama itu adalah menggariskan tujuan-tujuannya juga nih dari lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian menggariskan kurikulum, kemudian memilih gurunya, kemudian memberikan dana yang teratur kepada madrasah. Pendirian Madrasah Nizamiyah ini atau lembaga pendidikan pada masa dinasti Seljuk ini terdapat 2 motif ya. Yang pertama itu ada motif politik nih. Nah, motif politik itu dimasukkan agar dinasti Seljuk bisa mengontrol semua daerah yang mudah, karena sistem yang dipakai Nizamiyah ini ya adalah sentralistik. Nah, dari pusat ke daerah atau dari atas ke bawah. Nah, motif kedua nih yang unik sebenarnya. Yang motif kedua itu adalah motif ideologi gitu.
berdirinya lembaga pendidikan pada masa dinasti Seljuk ini dimaksudkan untuk melawan mazhab-mazhab Syiah. Pertama itu ada yang namanya dinasti Buwaihi yang menganut mazhab Syiah dengan sisa-sisa aliran Mu'tazilahnya itu. Pendirian madrasah ini juga kan untuk melawan mazhab Syiah tersebut. Nah, pendirian madrasah di bawah kekuasaan dinasti Seljuk ini sudah mempunyai sistem manajemen yang cukup baik dengan sistem sentralistik gitu ya. Semua kurikulum, metode pembelajaran, kemudian sistem belajar, kemudian pengangkatan guru dan semua keperluan madrasah diatur oleh pemerintah pusat ya. Para pelajar madrasah nizamiyah diberikan berbagai fasilitas dan kemudian terlebih bagi mereka yang berprestasi diberikan beasiswa dari pemerintah tersebut. Nah, di antara fasilitas-fasilitas yang disediakan di nizamiyah, salah satunya adalah yang penting itu adalah perpustakaan. Nah, pada saat itu perpustakaan ini menyediakan lebih dari 6.000 buku. Bayangkan loh, 6.000 buku, dan para gurunya juga atau syekh-syekh pada saat itu juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pada pemerintahan saat itu juga perhatian khusus terhadap pendidikan itu sangat diperhatikan baik dalam fasilitasnya maupun para guru-gurunya yang mengajarinya pada saat itu. Pada masa ini juga muncul beberapa ulama-ulama besar itu, contohnya itu ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kemudian Imam Al-Ghazali, Imam Fakhr Al-Razi atau ahli tafsir gitu ya pada saat itu. Kemudian ada Zamakhsyari dan juga Imam Al-Qusairi dalam bidang ilmu eksakta. Muncullah sejumlah ulama, di antara mereka adalah Umar Ibnu Khayyam, ahli astronomi dan ilmu pasti. Kemudian ada Ali Yahya Al-Haslah, ahli ilmu kedokteran, Abu Hasan Al-Mukhtar, ahli ilmu kedokteran juga, Muhammad Ali Al-Samarkandi, ahli ilmu kedokteran. Mungkin sampai di sini saja pembahasan materi tentang lembaga pendidikan yang ada pada masa dinasti Seljuk. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi saya khususnya. Salah dan silap saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.